Halo semua, selamat datang kembali di channel Oyun Official. Generasi muda merupakan sosok yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama bagi kemajuan bangsa dan masyarakat. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, sebagai generasi muda kita pun harus memiliki bekal agar dapat menghadapi tantangan masa depan dengan percaya diri, beradaptasi dengan perubahan, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Hal-hal apa sajakah yang harus kita miliki untuk membawa manfaat yang lebih baik untuk masa depan agar dapat mewujudkan semua hal tersebut? Mulai dari sekarang cobalah untuk menanamkan sejumlah kebiasaan baik yang akan membawa manfaat di masa depan. Mari kita cek apa saja kebiasaan baik yang harus dimiliki oleh generasi muda. Tapi sebelum itu, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan tips-tips menarik dari kami. 1. Berpikir kritis. Di era informasi yang serba cepat ini, kita dibanjiri oleh begitu banyak informasi dari berbagai sumber. Mulai dari berita, media sosial, hingga iklan. Namun, tidak semua informasi yang kita terima itu akurat dan dapat dipercaya. Disinilah pentingnya kita memiliki kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif, mengevaluasi argumen, dan menarik kesimpulan yang logis. Ini bukan hanya tentang mencari jawaban, tetapi juga tentang mempertanyakan asumsi, mencari bukti, dan mempertimbangkan berbagai perspektif. Sebagai generasi muda, kita akan menjadi pemimpin di masa depan. Untuk menghadapi tantangan yang kompleks, kita membutuhkan lebih dari sekedar pengetahuan. Tetapi juga kita perlu memiliki kemampuan berpikir kritis untuk membedakan fakta dan opini, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan juga berkolaborasi. Berikut adalah cara mengembangkan kemampuan kita untuk berpikir kritis. Pertama, kita bisa membaca secara aktif. Jangan hanya membaca, tetapi juga menganalisis apa yang kamu baca. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa penulis mengatakan hal ini, apakah ada bukti yang mendukung argumennya, dan apakah ada perspektif lain yang perlu dipertimbangkan? Kedua, jangan takut untuk bertanya, tanyakan pada guru, orang tua, atau teman tentang hal-hal yang tidak kamu pahami. Ketiga, berdiskusi dengan sehat. Berdiskusi dengan orang yang memiliki pandangan berbeda dapat membantu kamu melihat masalah dari berbagai sudut. Keempat, belajar dari kesalahan. Karena setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar dan juga membuat kita menjadi tumbuh menjadi lebih kuat dan lebih baik. Dan yang terakhir, kita juga bisa melatih otak kita, kerjakan permainan seperti kerjakan teka-teki, puzzle, atau permainan lain yang menantang otak kita. Dari kelima hal itu, kita dapat melatih otak kita untuk dapat dan mampu untuk berpikir secara kritis. Kesimpulannya adalah, berpikir kritis merupakan keterampilan yang sangat berharga di era modern kita saat ini. Dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kita dapat menjadi individu yang lebih cerdas, mandiri, dan juga bertanggung jawab. 2. Berpikir positif. Sebelumnya kita sudah membahas tentang berpikir kritis, dan sekarang kita lanjut pada hal yang kedua, yaitu berpikir positif. Berpikir positif adalah kebiasaan baik yang sangat penting untuk dimiliki oleh generasi muda. Berpikir positif bukan hanya sekadar sikap, tetapi juga sebuah kebiasaan yang dapat membentuk cara kita melihat dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada tantangan dan rintangan. Maka dari itu, dengan memiliki pola pikir yang positif, kita dapat meningkatkan kesehatan mental, meningkatkan produktivitas, dan juga membangun hubungan yang baik dalam lingkungan. Sekarang, mari kita bahas beberapa kebiasaan yang dapat membantu kita untuk berpikir positif. Pertama, bersyukur untuk hal-hal kecil dalam hidup. Setiap hari, luangkan waktu untuk merenungkan hal-hal kecil yang Anda syukuri. Ini bisa seperti mensyukuri kenikmatan secangkir kopi yang hangat, mendapatkan senyuman dari teman, atau bahkan menikmati cuaca yang cerah. Dengan bersyukur, kita dapat mengalihkan fokus dari hal-hal yang negatif pada diri kita. Kedua, berbicara dengan diri sendiri secara positif. Perhatikan cara Anda berbicara pada diri sendiri. Gantilah kalimat negatif dengan kalimat positif. Misalnya, ubah kalimat "saya tidak bisa" menjadi "saya akan mencoba yang terbaik". Ketiga, bergaul dengan orang-orang yang berpikiran positif.
Lingkungan sosial kita sangat mempengaruhi cara berpikir kita. Maka dari itu, carilah teman-teman yang mendukung dan memiliki sikap positif, karena mereka akan membantu kita untuk tetap termotivasi menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah menetapkan tujuan yang realistis. Menetapkan tujuan yang jelas dan realistis dapat memberikan arah dan fokus kita dalam setiap tujuan. Ketika kita mencapai tujuan-tujuan kecil, itu akan meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi kita untuk meraih tujuan yang lebih besar. Meskipun tidak mudah, dengan latihan dan komitmen, kita semua dapat menjadikan berpikir positif sebagai kebiasaan. Dengan begitu, kita dapat menjadi generasi muda yang lebih kuat, bahagia, dan sukses. 3. Kerja keras. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, tantangan yang dihadapi oleh generasi muda semakin kompleks. Dalam konteks ini, kerja keras menjadi salah satu kunci utama untuk meraih kesuksesan. Kerja keras bukan hanya sekadar usaha fisik, tetapi juga melibatkan dedikasi, disiplin, dan komitmen untuk mencapai tujuan. Sekarang mari kita simak beberapa contoh konkret, mengapa kerja keras sangat penting bagi generasi muda untuk masa depan. Pertama yaitu karena persaingan yang ketat di pasar kerja. Kita tahu saat ini tingkat pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi, terutama di kalangan lulusan baru yang baru selesai sekolah ataupun kuliah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki gelar, tidak semua orang dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Karena, banyak perusahaan mencari kandidat yang tidak hanya memiliki pendidikan yang baik, tetapi juga pengalaman dan keterampilan tambahan dari kita. Kerja keras dalam mengembangkan keterampilan ini menjadi sangat penting agar kita mampu untuk melewati tantangan tersebut. Kedua, pentingnya pembelajaran berkelanjutan. Generasi muda dapat mengambil kursus online di platform seperti Coursera atau Udemy untuk meningkatkan keterampilan kita. Hal ini memerlukan kerja keras untuk menyisihkan waktu dan usaha untuk belajar di luar jam sekolah atau pekerjaan kita. Menghadiri seminar, workshop, dan acara industri memerlukan usaha ekstra, tetapi dapat membuka banyak peluang melalui networking. Sehingga, generasi muda dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas wawasan dan mengembangkan karir dengan lebih cepat. Ketiga, membangun karakter yang kuat. Banyak pengusaha sukses seperti J.K. Rowling dan Elon Musk mengalami kegagalan sebelum akhirnya mencapai kesuksesan pada hidupnya. Kerja keras membantu generasi muda untuk belajar dari kegagalan, terus mencoba dan bangkit kembali untuk mencapai sebuah keberhasilan. Mengatur waktu dan prioritas adalah bagian dari kerja keras. Generasi muda yang disiplin dalam mengelola waktu mereka akan lebih mampu dan kuat dalam mencapai tujuan yang berjangka panjang. Dan terakhir adalah mampu memanfaatkan teknologi dalam era digital seperti saat ini. Mempelajari kecerdasan buatan AI atau analisis data dapat memberikan keunggulan kompetitif di pasar kerja. Membangun citra diri yang positif di media sosial memerlukan usaha yang konsisten dalam menciptakan konten berkualitas dan berinteraksi dengan audiens. Jadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kerja keras merupakan fondasi yang harus dimiliki oleh generasi muda saat ini. Dengan kerja keras, kita tidak hanya dapat meraih kesuksesan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan bagi masyarakat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga tips-tips yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa kembali di video kami berikutnya.